Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Sapa Gembala ingin menyapa kita di dalam Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan bahwa sedari awal rencana Allah adalah untuk menjadikan Anda serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia dan memuliakan Dia. Seperti di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, berkata demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan bahwa di antara semua ciptaan Allah, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini merupakan hak istimewa kita yang luar biasa, bukan? Dan itu memberikan Anda kemuliaan. Apa artinya, Bapak Ibu? Berarti kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini adalah satu konsep yang terlalu besar bagi kita yang diciptakan oleh Allah. Begitu utuhnya, begitu indahnya, dan begitu sempurnanya. Dan makna dari semua itu adalah kita akan menuju sama seperti Tuhan Yesus. Anda adalah makhluk spiritual, roh dan jiwa Anda yang kekal dan akan hidup lebih lama melampaui tubuh di dalam dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang pandai. Kita dapat berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Atau kita adalah makhluk sosial. Anda memberi dan menerima kasih yang sejati kepada orang yang ada di sekitar kita. Atau kita memiliki kesadaran moral. Anda dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kemudian membuat Anda bisa dipercaya oleh Tuhan. Namun ada satu masalah. Gambar dan rupa Allah di dalam Anda tidaklah utuh. Telah rusak, terdistorsi oleh dosa. Oleh karena itulah saudara, Allah mengutus Tuhan Yesus di dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Supaya dengan demikian Tuhan Yesus dapat melaksanakan misi pemulihan citra Allah yang telah hilang dan telah rusak oleh karena dosa. Supaya mereka dilahirkan kembali dan menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang menjadi misinya Allah bagi saudara dan juga bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 berkata demikian, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus adalah gambaran Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yaitu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Dan ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujudnya Allah. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang sering menggunakan ungkapan seperti ayah, seperti anaknya, atau like father, like son, untuk merujuk pada kemiripan keluarga, bukan? Ketika orang lain melihat kemiripan anak-anak saya dengan saya, itu membuat saya gembira. Karena saya punya anak yang mirip dengan saya. Nah, demikian pula dengan Allah Bapa. Dia ingin anak-anaknya memiliki gambar dan rupanya. Alkitab mengatakan demikian dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Diciptakan untuk menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ingatlah karakter Kristus ingin saudara memulai hidup saudara serta mengembangkannya di dalam realita hidup di mana saudara berada di muka bumi ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang-orang sekitar kita. Saudara, hiduplah seperti seorang yang memiliki gambar dan rupa Allah hari ini. Sehingga ketika orang melihat Anda, mereka akan berpikir betapa Anda mirip dengan Bapa surgawi yang mengasihi Anda, yang mencintai Anda. Supaya dengan demikian, saudara yang sudah melihat dan mengalami pembaharuan di dalam Kristus yang datang ke dalam dunia ini, memberikan hidupnya supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Tuhan berkati kita, tetap semangat, dan tetap melayani Tuhan. Jangan mundur, dan mari kita tinggikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.